Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati Bapak Kasubag TU beserta para kasih Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati narasumber dan panitia pada acara ini, serta hadirin yang kami hormati. Hari tanggal 25 Juli 2023, acara penyusunan laporan kinerja instansi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb dimulai. Mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ali Wafa. Waktu dan tempat kami silakan. Wassallallahu wasallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqabbalna biha jami'al hajat wa tuwaffiqna bil mishar wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma lana wa wasi'na wa ja'alna min ibadihi sholihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri syamsika abadan abadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'al waliyahum min ahli syarri wal dhayf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Selanjutnya kami laporkan kegiatan yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama adalah dasar dari kegiatan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian yang kedua, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb tahun anggaran 2023. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb mampu membuat laporan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian waktu dan tempat kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini Selasa tanggal 25 Juli 2023 di Gedung Man Sumeneb. Peserta dan narasumber. Peserta berjumlah 30 orang terdiri dari unsur pimpinan di internal Kemenag Kabupaten, kepala madrasah negeri, pengawas, perwakilan, kepala KUA dan penyuluh. Panitia berjumlah 3 orang dan narasumber berjumlah 2 orang. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Demikian laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i hizbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Subbadan Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang saya hormati Bapak-bapak kasih yang saat ini dihadiri oleh para kasih baru, masih baru, kalau dari toko masih bau Cina gitu. Dan beberapa kasih yang lain kebetulan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga tidak bisa semuanya mendampingi kita. Dan saya hormati seluruh pejabat fungsional dan pejabat struktural, seluruh peserta yang ada di ruangan ini dan jajaran panitia yang kami banggakan. Alhamdulillah pagi ini saya hari kedua masuk, kemarin hari pertama, sekarang hari kedua setelah hampir 1 bulan saya meninggalkan kantor untuk mondok lagi di pondok pesantren Balai Diklat Keagamaan Makassar. Banyak hal yang
membuka wawasan baru saya di sana, Bapak Ibu. Jelas semuanya bukan hanya untuk kemanfaatan saya, tetapi kemanfaatan yang lebih luas, yaitu untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Saya berdoa karena masih ada satu fase lagi yang harus saya ikuti nanti pada bulan September. Mohon doanya, mudah-mudahan semuanya lancar. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terhancurkan kehadiran Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai abdi negara, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan APBN. Maka pelaporan atau yang sekarang kita kenal dengan istilah laporan kinerja atau LAPKIN itu harus kita lakukan. Sebagai apa? Sebagai barometer dan sebagai bahan evaluasi. Dulu LAPKIN ini namanya LAKIP, Bapak Ibu, dan sampai sekarang pun kita masih lebih akrab di telinga kita istilah LAKIP, bukan LAPKIN. Jadi sejak 2019 kemarin ada perubahan dari laporan akuntabilitas kinerja pemerintah menjadi laporan kinerja pemerintah, LAPKIN. Tapi apapun namanya, isinya hampir kurang lebih sama. Dan kalau kita pelajari, Bapak Ibu, satu hal yang harus kita jadikan bahan pemikiran adalah bahwa dari rentetan laporan kinerja ini ada 2 poin yang menduduki porsi paling besar. Pertama, perencanaan, porsinya 30%, dan yang kedua pengukuran kinerja 25%. Jadi total antara perencanaan dengan pengukuran di awal dan akhir itu adalah 55%. 45%-nya dibagi berbagai sub yang lain, sub komponen yang lain. Ini berarti bahwa sebuah siklus manajemen, siklus pekerjaan, siklus kinerja itu ada 2 ini yang menentukan. Yang pertama perencanaan, kemudian yang kedua adalah pengukuran. Semakin berbanding lurus, semakin sejalan. Kalau perencanaannya itu adalah A, B, C, D, maka pengukurannya ternyata juga keluar A, B, C, D. Ini berarti kinerja kita baik. Semakin jauh jarak antara perencanaan dengan pengukuran, maka berarti terjadi masalah di sini. Perencanaan ini kan sesuatu yang kondisi ideal yang diharapkan. Pengukuran itu untuk membuktikan kira-kira dari perencanaan ini berapa persen yang sudah kita lakukan. Nah, sekali lagi bahwa semakin jauh antara perencanaan dengan pengukuran kinerja, ini berarti kinerja kita semakin bermasalah. Bahkan dalam teori manajemen, kalau kinerja itu melampaui batas dari perencanaan, terlalu benar, tetapi juga salah aja. Jadi kalau yang direncanakan 5, tapi yang dikerjakan 10. Jadi misalnya begini, dalam 1 tahun, yang tahu ya, dalam 1 tahun seksi Bimas merencanakan mengadakan kunjungan ke masing-masing KUA itu 1 kali. Berarti ada 27 kunjungan. Ternyata di akhir tahun itu ada 54 kali kunjungan. Dalam aturan manajemen, hal seperti ini tetap salah. Walaupun kinerjanya itu melampaui batas, jadi melampaui ekspektasi. Hasilnya mungkin baik, tetapi ini tidak baik. Sebab ke depan kalau seperti ini terus dibiarkan, maka akan ada ketimpangan antara perencanaan dengan realisasi. Jadi yang baik itu adalah, Bapak Ibu, perencanaannya 10, maka realisasinya juga 10. Bagus. Perencanaan 10, realisasi 9, ada yang kurang. Realisasi 8, ada yang kurang. Semakin jauh gap antara perencanaan dengan pengukuran, ini berarti kinerja kita semakin tidak baik. Bapak Ibu sekalian, dulu kinerja kantor, prestasi kita sebagai ASN itu
salah satunya diukur dengan sejauh mana keberhasilan kita menghabiskan anggaran negara, sehingga diistilahkan dengan penyerapan. Misalnya Satker MTS atau MAA misalnya, itu diberi anggaran 100 juta. Semakin cepat menghabiskan 100 juta semakin bagus, sehingga kemudian diistilahkan dengan istilah penyerapan anggaran. Nah, penyerapan anggaran ini sebetulnya konotasinya kurang baik. Jadi kok kayaknya ada keuangan negara, kita diserahi tanggung jawab bukan untuk melaksanakan kegiatan, tetapi untuk menghabiskan anggaran. Semakin pintar kita membelanjakan, akan semakin bagus biaya kita. Tapi kemudian lambat laun ini dirubah Bapak Ibu. Jadi pengukuran kinerja kita itu bukan dari sejauh mana kita menghabiskan anggaran saja, tidak, tetapi sejauh mana anggaran itu dapat berdaya guna. Sejauh mana outcome, bukan hanya output, outcome dari anggaran ini kemudian bisa membawa feedback yang positif untuk kita. Kalau hanya menghabiskan anggaran, semuanya insya Allah bisa. Tetapi untuk apa anggaran ini, lalu apa manfaat setelah anggaran ini dibelanjakan, itu yang harus juga diukur. Oleh karena itu, mohon nanti kepada para narasumber kali ini dijelaskan juga. Narasumbernya kita adalah perencanaan, insya nanti ya, perencanaan didampingi oleh Pak Kasubag. Jadi bagaimana sistem perencanaan kurang lebih bisa diungkapkan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Ada satker, ada perwakilan dari seksi, ada kepala KU, penyuluh, pengawas madrasah dan PAI. Sehingga ketika ini salah satu manfaatnya nanti Mbak Nuni dan Mas Rasul, ketika kemudian perencana minta data, karena dari Kanwil itu bukan perencanaan kalau tidak mendadak biasanya. Jadi permintaan datanya itu sekarang, deadline nanti jam 3, itu sudah biasa dari Kanwil. Oleh karena itu perencanaan harus bergerak cepat, dan ketika nanti Mbak Runi dan Mas Rasul bisa menjelaskan betapa urgennya sebuah perencanaan dan betapa rumitnya sebuah perencanaan, nanti mungkin Bapak Ibu diharapkan ketika ada permintaan data dari perencana itu bisa proaktif, bisa juga memberikan data yang secepat-cepatnya, sehingga apa yang diwajibkan oleh Kanwil, oleh pusat itu bisa segera terpenuhi. Bapak Ibu sekalian, kita berharap mudah-mudahan acara ini berjalan lancar hari ini, dan kembali kepada yang tadi, tidak hanya bagaimana kita membelanjakan konsumsi, transport dan lain sebagainya, tetapi juga ada hasil positif yang bisa kita ambil sebagai outcome dari kegiatan ini untuk kemudian kita jadikan bahan meningkatkan kinerja kita di waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan yang terbaik untuk Kementerian Agama yang kita cintai ini. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca umur kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.